warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah video menarik tentunya. Sebelum itu, kenalin dulu kami. Saya Saufi Melis Masari. Dan saya Muhammad Rafi. Saya Yunita Trianti. Saya Nuril Habibah. Saya Anya Teresa Putri. Saya Hera Agustin. Saya Syahrina Dewi. Saya Randana Datul Fatia. Saya Rahma Putri. Saya Muhammad Barokah. Semester baru diawali dengan tugas berat dengan tenggat singkat oleh dosen. Namun, ada sebuah kelompok dengan keanekaragaman karakter dan sifat. Dan dari sinilah kisah mereka dimulai. Nah, tadi gimana menurut aku? Itulah, itu apa? Telepon aku, katanya itu masih demam, jadi ada misi-misi. Oh. Ya udah, aku pulang dulu aja ya, kata selfie tadi aku penyimpangan. Nah, aku mau ambil buku baik. Tolong ya. Oh iya. Iya, ada. Nah, itu Nuroy. Maaf ya telat, soalnya segini. Oke. Dukung ya. Boleh. Sini. Aku bawain tetap ya, kita selesai. Yang buku apa? Tentang semua. Oke, kita temanya tentang apa? Pancasila. Penting bos. Mainan. Pancasila itu cerminan cara berpikir dari seseorang atau masyarakat dan sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-cita. Kan kalau misalnya di biologi itu ada beberapa istilah. Yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, yang keempat maju keadilan sosial dan ekonomi. Nah, dari 5 sila itu tadi itu kan ada penyimpangannya tuh. Nah, menurut saya tuh penyimpangan yang ada di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Kalau menurut aku sih, yang aku saya ini ya, dapat munculnya gerakan radikal dari sebuah kelompok yang memboncengi agama mereka salah contohnya dari sini mereka tidak menghargai keberagaman itu, terus menganggap bahwa kelompok mereka yang paling benar dari di antara lainnya yang pernah dijadi sama tadi, ya kan? Yang kedua tuh benar apa sila? Yang keberapa itu? Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dinilai kemanusiaan dan beradab itu biasanya dilihat dari kasus penggusuran rumah. Sempat ada penggusuran rumah warga yang miskin dan tidak mendapatkan kelanjutan dari pemerintah, bantuan atau apapun itu. Dan di sini kan keadilan adat ditekankan tidak dijadikan perumahan hidup. Selanjutnya lagi kita pelajari tentang Sigo itu persatuan Indonesia. Nah, di sila ketiga itu kan persatuan. Jadi bukan organisasi guys. Pernah dengar nggak sih kan organisasi Papua Merdeka OPM yang masih ada hingga sekarang? Masih loh itu. Mereka itu kalau nggak salah ya, seingat aku itu memisahkan daerah Papua Barat dari negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mereka sebagai pengen jadi negara sendiri. Yang lupa nih ya. Kalau nanya juga ya, terus juga itu. Selanjutnya kita ke sila keempat. Sila keempat itu kita kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dari sila itu musyawarah dijalankan untuk memecahkan sebuah masalah kan. Nah, itu apa ya, penyimpangan itu? Misalnya tuh mengatur pendapat ulangi. Ada yang mengalami rugi akibat musyawarah yang enggak
nggak mufakat, nggak adil. Biasanya itu penyimpangan terjadi pada pemimpin musyawarah dan condong, dia tuh lebih ke satu pihak, dia tuh nggak bareng gitu loh, cuma satu. Misalkan nih aku nih dari dan ini aku tuh nggak mau dengerin omongannya si Syarina dengan Rama, tapi aku dengerin omongannya Nur aja. Itu kan penyimpangan. Kita coba di selanjutnya lagi, sila terakhir, sila kelima itu tentang keadilan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di adil ini hampir sama dengan bunyi sila kedua, kemanusiaan kan, sila kedua. Nah, nilai yang itu berusaha untuk ditekatkan pada seluruh warga kita di warga Indonesia yang punya hak dan kewajiban yang sama. Contohnya itu biasanya pada hak seseorang warga yang diberikan ada diskriminasi etnis dan bentuk ketidakadilan yang lainnya yang sering kita lihat kayak orang membuat kayaknya itu aja sih yang kita tahu. Terus penyebab penyimpangan itu penyimpangan pada nilai Pancasila itu banyak. Yalah, pinjam dulu 100. Kalau penyimpangan itu, iya, Penyimpangan. lagi kecek lagi, diganggu. Astagfirullahaladzim, itu ya penerus kita nanti parah. Oke, kita lanjut ke topik ya. Faktor objektif penyebab faktor lah ya, faktor penyebab penyimpangan itu tuh yang aku tahu yang pertama itu ketidaksanggupan mencerna norma-norma. Terus apa? Nah, bisa penyimpangan itu kan dan dia egois kan? Ada faktor lagi karena masuk ke dalam pergaulan yang salah ya. Lagi ya, terus kita tuh sering kan nengok berita-berita di TV, nengok berita di artikel secara online mengenai HP itu tuh banyak berita-berita yang dia itu tuh nggak benar gitu, nah yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pernah nggak sih? Kan ada aja dampaknya nih. Sekarang langsung dampaknya kita. Dampak apa? Dampak dari penyimpangan. Dampak yang pertama setahu aku lunturnya jiwa patriotisme, cinta tanah air. Contohnya tadi nah, anak-anak tadi naik sepeda, ya nggak sih? Nah, terus apa lagi? Ya, saya orang kaya dengan orang miskin itu munculnya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial karena persaingan ekonomi yang bebas. Keturunan bangsa Indonesia ke depannya bisa rusak karena tidak menjalani nilai-nilai yang ada di Islam. Hilangnya lagi identitas bangsa dan negara akibat munculnya budaya asing karena kedatangannya budaya asing dan budaya barat. Kita itu ya sebenarnya budaya itu udah kena gitu. Nah, yang namanya terkena budaya dari luar. Dari cara berpakaian aja deh, nggak usah jauh-jauh. Pasti kita tuh pengen ya kayak outfit gitu kan keluar masuk kampus. Itulah makanya. Kayaknya itu dulu deh ya. Kita langsung ke cari target siapa yang kira-kira coba dibawa. Udah, kagak. Ya, udah. Selanjutnya ada Anya dan Raffi yang mereka akan menanyakan kepada salah satu masyarakat tentang contoh penerapan Pancasila di kehidupan masyarakat. Penerapan Pancasila di dalam tidak merugikan orang lain. Di sisi lain ada Hera dan Randa
Mereka bertanya kepada salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya mengenai contoh penerapan ideologi Pancasila dan salah satu penyimpangan nilai di lingkungan kampus. Penerapan ideologi di lingkungan kampus. Jadi kalau dari aku sih misalnya mengikuti kegiatan akademik yang sesuai dengan Pancasila. Pikiran kalau penyimpangan dalam Pancasila dan lingkungan kampus Tidak adanya toleransi. Sama mahasiswa tidak saling menghargai perbedaan suku atau Selanjutnya, Selvi bertanya kepada salah satu mahasiswa Unsri mengenai pandangan dia tentang ideologi Pancasila. Menurut kakak pribadi, ideologi Pancasila itu apa sih kak? Nah, kalau menurut saya pribadi, ideologi Pancasila itu merupakan suatu pandangan hidup atau sistem dasar yang menjadi landasan negara Republik Indonesia. Dan hal ini juga ideologis tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makasih kak. Jadi, ideologi Pancasila merupakan suatu pandangan hidup yang menjadi landasan bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Hal ini sudah jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Adapun contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, menanamkan sikap toleransi. Sila kedua, cinta tanah air dengan cara membeli produk dalam negeri. Sila ketiga, menanamkan sikap kesatuan dan persatuan. Sila keempat, mengikuti kegiatan pemilihan umum. Sila kelima, berperilaku adil tanpa pilih kasih. dan terbiasa sama aktris. Ayo. Boleh tentang contoh dari penerapan ini. Peraturan dasar. Baik, sekian penampilan video dari kami.